Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabi abadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam berserta salawatnya marilah kita selalu limpah curahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in wa tabi'in termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh beliau. Baiklah, para peserta MPLS yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah kalian telah masuk hari kedua MPLS. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, jauh dari mara bahaya, jauh dari pandemi. Mudah-mudahan dari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, para peserta MPLS yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Obay Sobari STGR. Bapak guru untuk kompetensi keahlian teknik audio video dan mempunyai tambahan jabatan yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Berkaitan dengan itu, maka Bapak di sini akan menjelaskan kurikulum yang digunakan pada SMK Alur Warga Kusuma ini. Baiklah, para peserta MPLS yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelumnya marilah kita lihat dulu slide ini. Kurikulum SMK Alur Warga Kusuma. Kurikulum yang digunakan di SMK Alur Warga Kusuma yaitu kurikulum 2013. Nah, sekali lagi Bapak di sini membawakan materi ini yang tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi di SMK Alur Warga Kusuma ini adalah mempunyai 3 kompetensi keahlian, di antaranya adalah yang pertama itu adalah kompetensi keahlian teknik audio video, kemudian kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, dan yang terakhir adalah kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Alhamdulillah, seperti telah kalian ketahui bahwa SMK Alur ini sudah memiliki fasilitas yang cukup lumayan untuk melaksanakan pembelajaran teori ataupun praktek, karena SMK Alur sudah memiliki ruang teori yang cukup memadai dan juga ruang praktek sekolah juga yang cukup memadai. Untuk itu kalian semua perlu mengetahui apa-apa saja nantinya akan kalian pelajari pada pembelajaran di SMK Alur Warga Kusuma ini per kompetensi keahlian. Tentunya nanti ada yang beda dan ada yang sama. Baiklah, para peserta didik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa SMK Alur ini adalah sudah memiliki akreditas untuk setiap kompetensinya adalah bernilai A. Sangat baik sekali
dan alhamdulillah telah diakreditas 3 kali, yaitu pada kemarin pada tahun 2009, 2014, dan terakhir adalah pada tahun 2020. Baiklah, para peserta MLS yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di sini Bapak akan paparkan terlebih dahulu, yaitu SKKD dari yang pertama dari teknik audio video. SKKD adalah standar kompetensi dasar, ya. Jadi yang pertama untuk teknik audio video adalah nanti kalian akan belajar PABP atau pendidikan akabah dan budi pekerti, seperti mungkin di SMP juga sudah kalian pelajari, yaitu 3 jam pelajaran, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia 4 jam, dan untuk PKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah 2 jam, kemudian matematika 4 jam pelajaran, sejarah Indonesia 3 jam pelajaran, untuk bahasa Inggris itu adalah 3 jam pelajaran. Kemudian untuk muatan kewilayahannya itu ada seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan juga 2 jam, dan nanti ditambah lagi dengan 2 jam untuk bahasa dan sastra daerah atau bahasa Sunda. Untuk muatan peminatannya adalah yang pertama itu dasar bidang keahliannya ada simulasi dan komunikasi digital 3 jam, kemudian fisika 3 jam, kimia juga 3 jam. Untuk dasar program keahlian itu untuk kerja bengkel dan gambar teknik itu 4 jam, dasar listrik dan elektronika 5 jam, kemudian teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler itu 4 jam. Itu untuk kelas 1, ya. Jadi nanti untuk kompetensi keahliannya itu kalian akan pelajari mulai dari kelas 11. Jadi untuk kelas 10 itu adalah pelajarannya mulai dari muatan nasional, muatan kewilayahan, kemudian dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian. Sehingga nanti kalian akan belajar selama 1 minggu adalah kurang lebih 48 jam. Itu untuk teknik audio video. Untuk yang kedua itu ada teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk muatan nasional, muatan kewilayahan, kemudian dasar bidang keahlian itu sama, ya, tidak berbeda dengan teknik audio video. Yang membedakannya adalah nanti di dasar program keahlian. Itu untuk teknik kendaraan ringan otomotif. Yang pertama ada gambar teknik otomotif 4 jam, teknologi dasar otomotif 4 jam, kemudian pekerjaan dasar teknik otomotif 5 jam, ya. Itu untuk teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk yang selanjutnya adalah teknik komputer jaringan. Untuk mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, dan dasar bidang keahlian adalah sama untuk semua jurusan, atau semua kompetensi itu adalah sama. Kemudian untuk dasar program keahliannya untuk teknik komputer jaringan adalah simulasi dan komunikasi digital, kemudian fisika dan kimia, dan untuk dasar program keahliannya adalah sistem komputer 2 jam, komputer dan jaringan dasar 5 jam, program dasar 3 jam, dan dasar desain grafis 3 jam. Ya, itu. Jadi itu adalah mata pelajaran yang akan kamu pelajari pada masing-masing kompetensi keahlian. Tentunya kalian harus memahami, nanti kalian kapan belajarnya nanti kalian bisa lihat di jadwal. Karena untuk pertemuan di SMK Alur ini adalah untuk waktu normalnya itu adalah 1 jamnya adalah 35 menit.
untuk 1 jam pelajarannya. Baiklah anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, karena di sini kalian adalah masih berada pada masa transisi, ya, masa transisi new normal, sehingga kalian masih tetap belajar di rumah secara daring ataupun luring, sehingga nanti guru mata pelajaran yang akan memberikan pelajaran pada saat kalian belajar itu adalah tidak secara tatap muka, tetapi secara online atau daring ataupun luring. Nanti teknisnya kalian yang penting punya HP yang HP-nya adalah mempunyai OS atau operation standarnya adalah Android, yang tentunya nanti bisa membaca file-file untuk kalian pelajari video-video ataupun foto-foto, sehingga nanti kalian tidak akan kesulitan walaupun kalian di rumah. Kalian tetap belajar dengan panduan guru-guru yang akan memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal pelajarannya. Nah, baiklah anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tentunya kalian harus simak dulu nih. Nanti ada video dari Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim. Untuk itu kita simak terlebih dahulu video berikut ini.
guru lain. Ada banyak sekali guru-guru berinovasi dengan metode belajar online. Sama seperti murid, ada guru yang lebih cepat, ada guru yang lebih lambat beradaptasi dengan teknologi. Jangan ragu-ragu meminta Baiklah, setelah kalian tadi menyimak video dari Pak Nadiem Makarim bahwa kalian adalah dituntut untuk menjadi siswa yang kreatif, baik itu pengajarnya ataupun siswanya juga harus kreatif, sehingga nanti belajar di rumah itu nanti akan sangat menyenangkan, terutama menyenangkan dan tidak, istilahnya kalau saat ini adalah tidak membosankan atau boring, sehingga kalian walaupun belajar di rumah itu adalah tetap enjoy, tetap senang, tetap semangat. Tapi yang terpenting adalah kalian harus selalu belajar, karena pada saat ini adalah apalagi kalau kalian masuk ke dunia teknologi, kalian harus bisa memanfaatkan teknologi sebijak mungkin dan sebaik mungkin, sehingga HP yang kalian punya itu adalah bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk kegiatan belajar mengajar, interaksi antara kalian dengan guru. Baiklah para peserta MPLS yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk pembelajaran pada saat pandemi ini itu kalian nanti belajarnya adalah maksimalnya satu hari itu adalah 4 kali 45 menit, sehingga nanti kalian itu belajarnya mulai dari jam 7, kalau masuk jam 7 itu kurang lebih sampai dengan jam 11 ya. Tetapi kita lihat dulu, Bapak lihat dulu, karena ini adalah ada edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, apa yang harus kalian ketahui tentang pembelajaran di masa pandemi COVID ini atau di masa transisi ini, sehingga
nanti nah ini ya, kita simak terlebih dahulu ya, simak. Kita simak ya. Nah, ini itu adalah surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu adalah nanti berisi tentang penyelenggaraan pelayanan pendidikan pada masa penyebaran COVID-19 ini. Ini pendahuluannya tidak akan Bapak bacakan ya, terlalu panjang. Bapak akan saja langsung aja pada pokoknya. Itu di bawah nanti ada apa yang menjadi tugas kalian sebagai siswa. Nah, ini di sini bisa lihat ya, kalian bisa lihat bahwa untuk, nah ini kita perbesar saja ya. Bapak perbesar saja. Nah ini ya, itu siswa pada pembelajaran pelaksanaan metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah untuk persiapan untuk daring ini adalah siswa nanti memiliki program PDR secara tertulis dalam jadwal pelajaran. Nanti jadwal pelajarannya akan di-share oleh wali kelas pada grup WhatsApp-nya masing-masing. Kemudian nanti ada petunjuk pelaksanaan daringnya atau luringnya. Kemudian nanti kalian memiliki bahan ajar yang dilengkapi langkah-langkah pembelajaran yang jelas, lengkap dengan alat evaluasinya. Kemudian memiliki alat komunikasi dan kemampuan akses internet. Ini sangat penting sekali dalam pembelajaran daring ini. Kemudian memiliki kontak person guru atau teknisi sekolah jika terjadi kesulitan belajar. Nanti kalian akan dipandu oleh wali kelas bagaimana kalian belajar pada sistem daring ini ya. Tentunya lah kalian pun nanti akan diberi petunjuk bagaimana kedepannya belajar dari jarak jauh ini. Kemudian berikutnya adalah peran orang tua. Nah, peran orang tua itu yang pertama adalah mengalokasikan anggaran untuk kuota internet bagi yang mampu. Ya, nanti mungkin bagi yang tidak mampu nanti ada kebijakan lain. Tapi mudah-mudahan untuk ini, karena ini adalah merupakan ya wajib kalian mempunyai kuota, karena kalau tidak kuota internet maka kalian tidak akan bisa mengikuti pembelajaran seperti ini. Kemudian memiliki edaran program belajar pelaksanaan PDR, memiliki kontak guru, wali kelas atau teknisi sekolah. Nah, pelaksanaannya adalah yang pertama, sebelum belajar siswa melakukan pembiasaan dalam rangka pembentukan karakter, misalnya nyanyikan lagu Indonesia Raya, literasi, membaca terlebih dahulu, kemudian sholat duha di rumah masing-masing, berdoa dan lain-lain. Kemudian melaksanakan instruksi pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan model pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. Nanti guru pun akan mengembangkan metode pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan sistem ini. Dan melaksanakan pembelajaran dengan menganalisis, sintesis, evaluasi, dan mencipta terhadap materi pelajaran yang tersedia dalam modul. Lakukan komunikasi dua arah dengan guru melalui media komunikasi yang disediakan dan disepakati oleh guru. Nah, di sini nanti media komunikasinya nanti rata-rata kita menggunakan WhatsApp group saja untuk mempermudahnya. Kalaupun nanti ada ada hal baru dari guru, misalkan untuk menggunakan aplikasi lain, boleh saja, tidak hanya mentok di WhatsApp saja. Nanti guru-guru pun ada yang mungkin memberikan pembelajarannya melalui Google Classroom, melalui Microsoft Quizella, melalui kemudian masih banyak lah aplikasi. Tetapi yang terpenting adalah kalian pertamanya adalah masuk ke grup WhatsApp
kelasnya masing-masing nanti akan dikelola wali kelas. Itu aja yang terlebih dahulu. Kemudian melakukan evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan soal-soal yang HOTS ya, atau High Order Thinking Skill, atau unjuk kerja secara virtual. Itu ya. Itu adalah pelaksanaan secara daring. Kemudian yang kedua, nanti pelaksanaan orang tua adalah mendampingi. Nanti orang tua juga mendampingi, mengawasi, kemudian memotivasi dan membantu kesulitan teknik belajar peserta didik melalui komunikasi dengan guru. Itu ya. Orang tua juga seperti itu. Kemudian, nah di sini perlu diketahui adalah kurikulumnya masih menggunakan kurikulum 213, yaitu kemudian untuk jumlah, nah ini yang saya katakan tadi, durasi pembelajaran maksimal 4 kali 45 jam per hari. Oke. Kemudian ya sudah aja. Ya satu lagi, untuk sistem luring atau luar jaringan, siswa memiliki jadwal belajar BDR, memiliki bahan ajar ya, nanti akan diberikan oleh guru. Kemudian orang tua adalah memiliki kontak person, menyediakan dapat belajar yang aman di rumah, memiliki jadwal BDR, memahami teknis belajar BDR melalui luring ini. Kemudian pelaksanaan siswa melakukan kegiatan pembiasaan seperti tadi yang dikatakan, melakukan pembelajaran melalui bahan ajar. Jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk orang tua mendampingi pelajar peserta didik, mengkomunikasikan kegiatan belajar peserta didik, mengomunikasi kegiatan belajar peserta didik. Ya, itu yang terpenting ya. Jadi sekali lagi nanti para guru itu akan berfokus itu pada pembelajaran, ada yang ya dikolaborasikan melalui ada yang sistem luring, ada yang daring. Nanti teknisnya kalian akan diberitahukan selanjutnya oleh wali kelas, sehingga nanti kalian yang terpenting adalah menyiapkan segala bentuk kebutuhan, terutama adalah kuota ya. Jadi mudah-mudahan nanti pun kedepannya kita atau kalian semua dapat menggunakan istilahnya kuota nanti yang dapat digunakan dari sekolah, atau nanti ada teknis berikutnya, apakah nanti kalian akan mendapatkan bantuan ataupun apa semacam itu ya, nanti kita serahkan kepada kebijakan sekolah. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Dan jikalau nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar ataupun nanti melalui wali kelas nanti disampaikan kepada kurikulum. Untuk itu Bapak tutup saja pertemuan untuk materi kurikulum ini, dengan mudah-mudahan dan Bapak harapkan semoga kalian belajar di SMK Arul ini kalian semangat walaupun belajar dari rumah. Mudah-mudahan cepatnya pandemi ini cepat berlalu sehingga kalian bisa belajar bertatap muka di sekolah. Kemudian Bapak ingatkan kembali, jangan lupa kalian harus selalu terbiasa dengan budaya hidup sehat, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian pakai masker kalau keluar rumah, kalau ada pakai face shield, kemudian sering cuci tangan pakai sabun ya. Oke, anak-anak, marilah kita tutup acara ini pada materi ini dengan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.